Bunda-bunda sambil menunggu orang tua yang lain masuk juga, mungkin ada pengumuman dari Ustazah nih ya, Ustazah. Iya, mangga. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazakallahu khairan katsiran atas kehadirannya dalam kegiatan parenting tahunan TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung tahun pelajaran 2021-2022. Perlu diketahui bahwa kegiatan parenting ini adalah kegiatan rutin yang memang diadakan setiap di awal tahun semester, gitu ya, di awal semester 1. Nah, sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf ya Bun ya, karena memang ada kendala teknis. Nah, perlu diketahui juga tahun kemarin itu kita mempunyai satu akun Zoom Bun, satu akun Zoom, dan tahun sekarang itu kita mempunyai 2 akun Zoom. Nah, untuk link tadi yang pertama itu kita memakai akun Zoom-nya akun Zoom lama. Nah, tahu-tahunya memang ketika dicoba di awal Agustus juga banyak sekali memang dari para ayah bunda yang memang agak kesulitan untuk masuk gitu ya. Jadi kalau yang memang kemarin-kemarin tidak ada kesulitan berarti memang itu memakai akun Zoom lama. Tetapi ketika memang ada yang akun Zoom baru itu sama pasti ada terkendala gitu ya, kitanya harus nge-upgrade dulu akun kitanya, jadi kitanya juga harus sign in lagi, harus daftar segala macamnya. Dan memang ini merupakan suatu hal yang lumrah Bun, karena Masya Allah gitu ya, luar biasa sekali. Ini juga di awal tahun pelajaran ini kami mempunyai link YouTube gitu ya, yang memang di tahun dulu ketika kita nge-upload video, nge-upload kegiatan, ketika link YouTube itu biasa saja ya Bun ya, tidak ada terkendala. Nah, tetapi untuk di tahun sekarang Masya Allah gitu ya, privacy dari YouTube-nya juga, syarat-syarat dari YouTube-nya juga banyak sekali gitu ya. Jadi terkadang harapan kita ketika memang mereka merecording kegiatan anak itu biar semua orang tua tahu gitu ya, apalagi ketika memang ada anak yang memang tidak hadir, kita selalu upload di YouTube. Tetapi kalau sekarang tidak semuanya kegiatan yang memang dilaksanakan bisa ada di YouTube gitu ya, karena memang terlalu banyak gitu ya. Hari Selasa kemarin juga saya sudah 2 kali nyoba upload yang kegiatan Agustusan gitu ya, barangkali terkendala dari teknis dari tahu-taunya udah 50% kembali lagi. Terus selamat ya Bun ya, 100% uploadan. Tahu-taunya tidak diterima di YouTube-nya gitu ya, karena memang ada hal-hal yang memang bertentangan di YouTube, mungkin dari lagu, dari apa gitu ya, memang hak cipta seperti apanya. Jadi mohon maaf ya Bun ya sebelumnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan sebuah kesulitan ketika kita menempuh sebuah kebaikan, Allah sudah catat pahalanya gitu ya. Ini adalah momen yang terbaik gitu ya, kita sama-sama mencari ilmu, kita sama-sama berusaha, berikhtiar untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Salah satunya kita mencari ilmu melalui kegiatan parenting ini. Nah, mudah-mudahan aja gitu ya kita diawali dengan suatu kepayahan gitu ya, kesusahan, tetapi akhirnya nanti kita mempunyai hasil yang memang sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi saya mohon maaf Bun, ini juga saya lihat di partisipan sih baru 24 orang tua yang hadir, kalau dikurangi 2 guru itu hanya 22, jadi kurang lebih 11 orang lagi yang memang orang tua belum bergabung gitu ya. Saya kurang paham apakah ini terkendala dari akunnya, akun Zoom-nya, ataukah terkendala karena memang ada sesuatu hal, ada kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kebetulan ini juga Bu Uli gitu ya, yang biasanya memang tahun kemarin itu kita melaksanakan parenting itu karena masih dalam kegiatan pandemi. Jadi Bu Ulinya, psikolognya ada di rumah, kita tidak apa-apa gitu ya, kita mengadakan parenting 2 kali, pagi sama siang gitu ya, tidak apa-apa. Tetapi kalau sekarang karena memang ada masalah teknis, jadi mungkin Bun ditunggu aja sebentar gitu ya, karena memang untuk parenting sendiri sih dimulainya jam 8:30 lebih gitu, jadi dari jam 8 sampai 8:30 memang ini kegiatan sekolah dulu gitu. Itu paling ya Bun ya. Nah, sebelum nanti mudah-mudahan Bu Uli bisa hadir gitu ya, kalau memang terkendala,
beliaunya mungkin nanti beliau hadir di sini di sekolah gitu ya, tapi kita sedang memastikan dulu sistemnya di rumahnya seperti apa gitu. Itu terus yang kedua, alhamdulillah Bun, jazakallahu khairan gitu ya atas kehadirannya dalam kegiatan parenting ini. Selanjutnya di bulan Agustus ini juga alhamdulillah pembentukan pengurus POMG tahun pelajaran ini sudah bisa terbentuk ya Bun ya. Jadi dari 51 siswa itu ada 5 orang yang menjadi pengurus POMG gitu ya. Kalau dari kelas B itu ada 3 orang yang menjadi pengurusnya. Terus kalau yang di kelas A itu ada 2 orang yang menjadi pengurusnya. Nah, terus untuk kelas B mungkin yang menjadi pengurus PMG-nya yaitu Bunda Kiral, Mamah Kiral, terus ada bundanya Nada, Mamah Nada, sama bundanya Hana, Mamah Hana gitu ya. Insya Allah sih mungkin ada pada kesempatan ini ya, jadi bisa nanti bisa apa setelah pembentukan pengurus itu, insya Allah suratnya Senin akan saya berikan. Nah, nanti di sana juga akan dibentuk Bun, akan dibentuk sebuah grup ya Bu ya. Kalau dulu kan grupnya grup B, grup A gitu ya. Ini juga mungkin nanti grup B itu gabungan antara kelompok Ustazah Yuni sama Ustazah Yunis, dan juga kelompok A juga nanti ada gabungan grup antara Ustazah Pian sama Ustazah Nita gitu ya. Jadi mungkin di sana bunda-bunda bisa saling bersilaturahmi gitu ya, bagaimana tentang program PMG ke depannya. Nah, secara gambaran aja Bun ya untuk program POMG ke depannya itu adalah biasanya sih tahun kemarin sebelumnya itu kita ada iuran POMG. Nah, iuran POMG itu ditentukan oleh pihak orang tua, misalkan 1 bulannya bisa 25.000, 1 bulannya bisa 20.000, itu tergantung dari kepentingan. Nah, untuk apa sih Bunda iuran POMG itu gitu ya? Biasanya misalkan ada orang tua yang melahirkan, atau kalau enggak memang anaknya itu ada yang sakit di rumah sakit gitu ya. Jadi kan tidak untuk menjalin kehangatan biasanya seperti itu. Jadi memberikan apa. Nah, tetapi untuk tahun ajaran sekarang mangga itu tergantung kepada istilahnya tuh pihak PMG sendiri, apakah mau ada iuran bulanan atau mungkin nanti ketika oh iya misalkan ada mamahnya yang melahirkan, misalkan udunan atau apa, itu mah tergantung ya Bun ya. Saya serahkan kepada nanti pengurus PMG yaitu Mamah Kiral, Mamah Nada, dan juga mamahnya Hana gitu ya. Terus kalau tahun sebelumnya juga sih kalau untuk iuran PMG memang untuk hal itu, dan juga memang untuk membantu kegiatan sekolah. Kalau dulu kan memang ada kegiatan family gathering ya Bun ya, ada kegiatan family gathering. Jadi nah itu juga untuk membantu juga sih, misalkan kalau biaya anak kan sudah ditanggung sama sekolah. Nah, biasanya untuk biaya orang tuanya gitu ya untuk family gathering. Tetapi karena sekarang masih PJJ ya Bun ya, masih pada tutup BDR gitu ya, PPKM. Jadi untuk kegiatan itu memang kita alihkan gitu ya, untuk kegiatan family gathering-nya kita alihkan untuk kegiatan yang lain. Nah, paling itu aja Bun. Sebenarnya sih untuk kegiatan parenting sendiri kita dibahasnya hanya sedikit ya, karena memang keterbatasan waktu juga gitu ya. Jadi nanti ada sesi 1 kelas B dan juga sesi 2 kelas A. Kenapa dipisah? Karena memang perbedaan dari tahapan perkembangan. Nah, jadi nanti kita itu akan membahas di parenting ini bagaimana sih tahap perkembangan yang memang harus selesai gitu ya. Selain dari nanti juga ada tahapan perkembangan dari segi kesehatannya, mungkin nanti di bulan November saya akan berikan gitu ya. Jadi biar sama-sama kita mengevaluasi, oh iya anak ini DDTK-nya misalkan baru tercapai sampai saat ini. Jadi ketika memang ada yang memang harusnya 10, misalkan anaknya baru 2, kita sama-sama nanti mencari solusi ya Bun ya. Misalkan Ustazah ini kan menurut ini harusnya normalnya seperti ini, tetapi anak saya seperti ini. Nanti kita sama-sama cari solusi gitu ya. Karena kita memang DDTK itu biasa bekerja sama dengan puskesmas dan juga dengan psikolog juga. Nah, karena mungkin keterbatasan waktu dari parenting ini, nanti ada sesi kedua Bun. Kalau sekarang kan sesi pengenalan ya parenting, tetapi nanti ada sesi kedua yaitu sesi konsultasi psikolog itu secara pribadi individu. Nah, ini mungkin memungkinkan nanti kalau dulu ada juga yang memang lewat video call gitu ya, ada juga yang memang datang langsung ke sekolah gitu ya. Nanti kita akan jadwalkan seperti apanya ya Bun ya. Paling itu.
Terus sejauh ini sih dari laporan dari guru-guru gitu ya, alhamdulillah anak-anak kelas B terutama pada semangat-semangat gitu Bun ya. Jadi itu untuk yang kedua. Oke. Nah, paling untuk yang kedua tentang kegiatan parenting, dan yang selanjutnya mungkin tadi tentang POMG, dan untuk poin keempat juga ya. Untuk poin keempat itu mengenai ini Bun, mengenai tentang PTM gitu ya. Di hari Rabu kemarin itu hari Rabu kalau tidak salah hari Rabu, kami itu dengan dinas sudah ada rapat virtual gitu ya, dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMP. Jadi kepala sekolah, kepala unit semuanya dikumpulkan, itu kurang lebih ada 1.000 ya Bu ya, dari TK, dari RA, dari PAUD, dari Kober, dari SD, dari SMP. Nah, mengenai PTM ini sudah ada sinyal-sinyal Bun, sudah ada sedikitnya lampu-lampu ya Bu ya, meskipun memang belum hijau ya, tetapi memang hijaunya belum hijau pekat gitu ya, baru remang-remang gitu ya. Jadi hijaunya juga harusnya hijaunya 100%, baru 10%. Jadi memang insya Allah akan diadakan PTM terbatas gitu ya. Tetapi untuk di bulan Agustus ini harus ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi dari setiap lembaganya. Nah, jadi mungkin kalau kemarin itu hari Jumat kemarin kami memberikan link Google Form tentang pendataan untuk Dapodik ya Bun ya, link pendataan untuk Dapodik. Nah, tetapi kalau misalkan untuk untuk Jumat besok atau kalau nggak hari Senin, kami akan memberikan link pendataan untuk syarat-syarat menjelang PTM gitu ya Bu ya. Jadi kami berharap Google Form yang memang kami berikan itu bisa secepatnya diisi gitu ya, karena itu kita akan rekap, dan rekap nanti kita juga akan uploadkan ke pihak dinas pendidikan ya. Mudah-mudahan apa yang memang kita harapkan gitu ya, meskipun memang tidak bisa new normal 100%, tetapi memang ada lampu hijau untuk PTM dari dinas pendidikannya. Paling itu Bunda, mohon bantuannya supaya apa yang menjadi syarat-syarat untuk PTM kami bisa memenuhinya gitu ya. Insya Allah untuk Google Form-nya di hari Senin gitu ya. Selanjutnya Bunda, ini saya dapat surat cinta gitu ya dari guru-guru, qadarullah, Masya Allah luar biasa sekali. Yang jelas apa yang memang kita rencanakan hari ini tuh kami sudah mempersiapkannya di 2 minggu kemarin gitu ya, tapi qadarullah sekali karena memang ada hambatan dari psikolognya. Mungkin untuk untuk kegiatan parenting kali ini mungkin Bu untuk Zoom-nya kami tutup dulu aja gitu ya. Jadi untuk kegiatan parentingnya nanti menunggu Bu Uli datang ke sekolah gitu ya. Jadi untuk parentingnya mungkin nanti gabungan antara kelas A dan B. Yang mungkin itu waktunya akan lama juga ya Bu ya. Jadi yang memang harusnya 1 jam gitu ya, parenting 1,5 jam lah, 1 jam 15 menit. Tetapi mungkin nanti gabungan dengan kelas A waktunya akan lebih lama. Nah mungkin untuk forum Zoom ini saya tutup dulu, nanti saya akan undang lagi ya Bu ya. Jadi kami mohon maaf Bun, cuman yang jelas Bun untuk kegiatan parenting ini kami tidak akan lebih dari jam 11 gitu ya. Mudah-mudahan jam 10:30 nanti bisa selesai gitu ya. Pokoknya maksimal jam 11 karena memang terkait sholat Jumat juga, dan juga insya Allah mohon doanya Bun ya, hari ini ada pengetesan guru-guru dari bidang tahfidz dari murabi kami, jadi kami juga harus mempersiapkan. Jadi barangkali misalkan aduh Bunda Nia nggak bisa nih karena waktunya, insya Allah sih untuk ini parenting kelas A kelas B ini selesainya jam 11. Kami mohon maaf Bun yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi alhamdulillah Masya Allah luar biasa, benih qadarullah tidak jadi Bu, katanya alhamdulillah Bu Uli sudah bisa masuk gitu ya. Jadi ini mungkin bisa langsung berlanjut ya Bu ya. Mudah-mudahan di jam 9:30, jam 09.30 itu bisa bisa selesai ya Bun ya. Karena memang untuk parenting sendiri sih dijadwalkan Bu Uli masuk itu jam pukul 08.30 gitu ya. Alhamdulillah luar biasa gitu ya, hari ini hari Jumat, hari keberkahan. Semoga kita tetap dengan diberikan kesabaran apapun yang terjadi gitu ya. Karena memang kunci kesabaran itu salah satunya
hal yang penting dalam membersamai dengan anak-anak kita. Paling itu aja ya Bun ya. Alhamdulillah untuk Bu Uli sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah mungkin karena terus terang aja sih untuk kegiatan parenting ini juga sih hanya kita batasi sampai jam 9.15 gitu Bu ya. Jadi untuk kegiatan parenting ini kalaupun ada yang bertanya kita hanya batasi 3 pertanyaan. Nah kalaupun misalkan nanti Bunda ada permasalahan kita bisa di sesi kedua ya Bun ya, sesi konsultasi secara pribadi gitu ya Bun ya. Paling alhamdulillah luar biasa keberkahan mudah-mudahan selalu meliputi kita. Alhamdulillah Bu Uli sudah ada gitu. Akhir kata itu mungkin prolog dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling mangga Ustazah Yuni saya persilahkan. Ya, terima kasih Ustazah Nia. Apunten ya bunda-bunda sudah menunggu, tadi ada trouble sedikit jaringan, tapi alhamdulillah sekarang Bu Uli sudah bergabung bersama kita, tapi mungkin saya buka dulu ya Bun ya acaranya. Tadi karena sayanya geber jadi belum dibuka ya Bun ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama meskipun awalnya agak sedikit trouble ya Bunda, mohon dimaafkan. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada ayah bunda yang mau bersabar, yang masih mau menunggu trouble-nya kita sampai sekarang ya Bun ya. Nah, pada hari ini akan diadakan kegiatan parenting yang merupakan ini acara tahunan dari TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Untuk memulai acara ini, mari kita baca basmalah bersama-sama ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita murojaah dulu pun biar kedepannya diberi kelancaran. Kita murojaah surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih Bunda-bunda. Untuk selanjutnya Bun, kita untuk mempersingkat waktu ya, karena Bunda-bunda juga sudah menunggu dari tadi. Nah, kita akan lanjutkan ke acara inti, yaitu sharing kiat-kiat menghadapi anak ketika BDR ya Bun, atau belajar di rumah nih. Nanti kita juga buka sesi pertanyaan, tapi dibatasi ya Bun ya, karena waktu juga. Nah, pengisinya itu adalah psikolog sekolah kita, yaitu nama lengkapnya Ibu Eis Yulianti MPSI, tapi biasa kita panggil Ibu Uli, panggilan akrabnya ya Bun ya. Beliau lahir di Bandung 20 Juli 1984, alamat rumahnya di Panjilekan. Beliau juga menempuh pendidikan S2-nya di Magister Profesi Psikologi Unisba ya, kuliah tentang Unisba ya. Ya, terus pekerjaan beliau juga menjadi psikolog di beberapa sekolah ternama di Kota Bandung. Salah satunya ada TK, SD, SMP Al-Irsyad ya Bun ya. Terus ada TK, SD, SMP Arafi, terus SD Ashifa, SD Islam Al-Furqan Karawang, dan beliau juga menjabat sebagai dosen di LB di Universitas Bakti Kencana. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan langsung ya kepada Ibu Uli, mangga Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa bi ajmain. Alhamdulillah amin. Bapak Ibu mohon maaf, ini ada kendala sedikit tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas kita untuk diskusi gitu kan. Ini saya bilang diskusi ya karena ini saya bertemu dengan orang tua yang hebat semuanya gitu kan ya. Orang tua itu nggak ada sekolahnya. Kalau saya menjadi psikolog ada sekolahnya, guru-guru menjadi guru ada sekolahnya, tapi orang tua menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Sekolahnya langsung diutus, langsung diawasi oleh Allah sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu
Ibu. Ini TKA ya, Bu, ini TKA ini ya? TKB Buli, Kakak apa? TKB. Oh, ini TKB. Ya, ini TKB. TKB dulu. Oke. Kebayang untuk orang tua TKB ini mempersiapkan anak mau masuk sekolah dasar tapi di masa pandemi, gitu ya, di masa pandemi. Bukan mudah sebenarnya. Jadi sekarang yang harus kita siapkan, kalau dulu mungkin yang dipersiapkan itu yang lebih banyak mempersiapkan anak masuk SD, pihak sekolah, gitu kan ya. Jadi kita meminta bantuan ke pihak sekolah untuk menstimulasi lebih banyak. Tapi kalau sekarang di masa pandemi, anak-anak lebih banyak di rumah. Jadi kebayang ini kehiwaran dari orang tua yang harus mendampingi anak, gitu kan ya. Jadi gimana caranya kita harus bisa membuat kurikulum keluarga versus kurikulum sekolah. Ini kurikulum keluarga versus kurikulum sekolah. Jadi bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Jadi kenapa? Karena mungkin ketika di sekolah anak mudah untuk diarahkan. Kenapa? Karena banyak temannya, gitu kan ya, banyak temannya. Kemudian ada aturan-aturan yang jelas ketika di sekolah. Soalnya kan guru memperlakukan hal yang sama ke teman-temannya. Tapi ketika di rumah, kebayang inkonsisten orang tuanya seperti apa. Jadi kadang-kadang orang tua mungkin akan riweuh, akan sibuk antara harus mendampingi anak, menstimulasi anak dengan orang tua yang harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi artinya tugas-tugas pokok seorang ibu, jadi harus masak, harus nyuci, harus apa. Nah, ini mungkin banyak orang tua yang merasa kebingungan gimana caranya supaya kita bisa mendampingi anak di masa pandemi yang sebetulnya yang lebih mendominasi menstimulasinya adalah orang tua, gitu ya. Jadi kita akan kembali ke orang tua sebagai madrasah untuk anak, gitu ya. Jadi ini luar biasa nih. Jadi orang tua di masa pandemi itu lebih luar biasa kalau buat saya. Jadi lebih luar biasa apanya? Lebih luar biasa mengendalikan emosinya, gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini kebanyakan ibu-ibu ya. Sebenarnya mah untuk untuk kurikulum keluarga yang paling utama adalah saya lebih menekankan ke arah kemandirian. Jadi kemandirian. Jadi bukan calistung yang paling utama sebenarnya mah. Jadi meskipun TKB ini dibutuhkan anak memiliki kompetensi dalam baca tulis hitung, gitu ya. Jadi dasar untuk menulis, dasar untuk berhitung, dasar untuk membaca. Tapi yang paling utama adalah kemampuan verbal dulu. Jadi kemampuan dia untuk menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan. Ini poin utama untuk saya. Jadi untuk TKB. Kenapa ini penting? Kebayang ini masa pandemi untuk anak-anak yang tipenya sangat pasif, anaknya tipe pasif, anaknya tipenya yang susah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, susah untuk bergaul. Jadi ini masa pandemi itu jarang ketemu teman-temannya. Jadi kebayang nanti ketika masuk sekolah yang harus tatap muka, dia akan kebingungan. Jadi what can I do? Jadi apa yang harus dilakukan? Nah ini jadi yang paling utama adalah kemampuan verbal yang nanti sinkron dengan kemampuan bersosialisasi. Ini PR utama untuk Bapak dan Ibu di masa pandemi ini. Gimana caranya supaya kita menyiapkan anak kita di SD dalam masa-masa yang memang tidak seperti biasanya. Nah ini. Jadi gimana boleh menstimulasi anak untuk sosial, padahal seringnya di rumah aja, gitu kan, jadi jarang keluar. Meskipun sering di rumah, tapi kemampuan sosialisasi itu nggak boleh berhenti. Gimana caranya? Berarti kita yang harus menggambarkan situasi luar, situasi sekolah, situasi lingkungan di dalam rumah. Berarti artinya kalau menggambarkan kan tidak bisa kita seperti lingkungan, karena lingkungan keluarga tetap lingkungan keluarga, lingkungan sosial tetap lingkungan sosial. Berarti artinya dengan cara diskusi. Nah ini, jadi ini untuk figur Bapak nih, figur Bapak yang harus lebih banyak diskusi bagaimana menanamkan nilai-nilai sosial ketika di lingkungan. Jadi misalnya kita bayangkan nih, ketika anak kita masuk ke sekolah, yang masalah apa nih yang muncul? Misalkan masalah yang muncul adalah berebut mainan atau berebut misalkan pensil.
Masalah yang kedua, misalkan ketika masuk lingkungan baru, misalkan, dia itu, apa namanya, gimana caranya dia bisa berinteraksi dengan lingkungan, gitu. Jadi misalkan say hello ke teman-temannya, gitu. Terus misalkan masalah yang ketiga, ketika, anak masuk lingkungan baru, gimana caranya misalkan anak itu, bisa menghadapi lingkungan ketika misalkan dia lagi nulis, tiba-tiba kesenggol temennya, ketika misalnya dia lagi nulis, tiba-tiba diambil pensil sama temennya, gimana anak kita bisa menyikapi itu. Nah, jadi Bapak Ibu harus membayangkan nih, kira-kira masalah apa yang akan dialami sama anak-anak kita di lingkungan sosial ke depannya. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai modal dasar untuk diskusi ke anak. Gitu misalkan, "Nah, tahu nggak, Nak, Papa teh kan tadi tuh ke kantor ya, terus tiba-tiba Papa senyum ke teman Papa, tapi teman Papanya nggak senyum ke Papa. Kenapa kan? Ya, Nak, ya dia nggak senyum, dia kesal gitu sama Papa." Gitu. Jadi lebih lebih ke arah, apa, diskusi membayangkan situasi. Padahal mungkin itu yang akan terjadi ketika anak masuk sekolah. Jadi ketika dia pertama kali masuk, dia bertemu dengan teman yang memang dia senyum, temannya nggak senyum. Nah, apa yang dia rasakan gitu. "Menurut kamu, Nak, apa yang kamu rasain, Nak, apa, ketika ketika, kita ketemu sama orang, terus orangnya nggak senyum kayak papa tadi. Papa ketemu sama papa, tapi teman papanya nggak senyum. Menurut kamu apa yang papa rasain?" "Ya sedih, Pak, sedih." "Menurut kamu papa sedih?" "Terus, Nak, menurut kamu, Nak, kenapa teman-teman papa tuh nggak senyum ke papa?" Jadi digali sama bapaknya. Ya mungkin dianya lagi kesel kali." "Iya ya, terus papa harus gimana, Nak, supaya papanya nggak sakit hati kalau yang ngelihat teman papa yang nggak senyum ke papa, papa harus kayak gimana?" Jadi kebayang sekarang mah, apa, situasi lingkungan yang harus kita gambarkan di dalam pikiran kita supaya kita bisa mendiskusikan ke anak. Atau misalkan, "Nak, tahu nggak, Nak, papa teh kan lagi makan sama teman papa, terus tiba-tiba dong, teman papa bilang gini, 'Nyobain dong makanannya.' Kalau nyobain sedikit atau banyak, Nak?" "Sedikit, Pak." "Tahu nggak, Nak, dihabisin dong, Nak, makannya sama teman papa." "Apa yang papa rasain, Nak?" "Ya kesel lah, Pak. Kesel kan, Nak. Tapi, Nak, kenapa ya, kok papa nggak berani bilang sama teman papa kalau papa teh nggak suka dia kayak gitu?" Nah, jadi kebayang ya sekarang mah ibu bapak harus lebih pintar jadinya. Jadi lebih pintar menggambarkan kira-kira apa nih yang akan dialami sama anak kita ketika dia masuk ke sekolah, gitu. Jadi, terutama nih untuk anak-anak yang lebih lebih ke arah pendiam, lebih ke arah pasif. Kalau untuk anak yang aktif nih, untuk anak aktif gimana? Untuk anak yang aktif mungkin kita menanamkan gimana caranya dia toleransi sama lingkungan. Jadi gimana caranya dia empati ke lingkungan. Misalkan, "Nah, tahu nggak, Nak, kan papa teh kan minta tolong ya, tolongin dong, ambilin, apa namanya, pensil karena papa lagi ngerjain, jadi minta tolong. Tahu nggak?" Terus papa bilang kayak gini, "Apa sih? Langsung nyolot dong, Nak." Dia tuh pas papa minta tolong, "Kenapa ya sampai ada yang kayak gitu?" Nah, jadi ini mah memang sekarang mah kreativitas orang tua ini yang lebih diutamakan banget. Jadi sesuatu yang cukup sulit gitu ya, bukan bukan mudah tapi cukup sulit, tapi kalau buat saya ini butuh kerjasama antara ibu dan bapak, gimana caranya kita membayangkan apa yang akan anak kita alami. Berarti kan terutama sebelum kita tahu apa yang dialami, berarti kita harus tahu dulu karakter anak kita seperti apa. Jadi apakah, anak kita termasuk karakternya yang, pendiamkah, yang aktifkah, aktif verbalkah, aktif, aktif fisikkah gitu, nah gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi yang paling pertama yang harus ditanamkan adalah kemampuan, verbal dan sosialisasi. Itu yang paling utama, yang harus dikembangkan oleh bapak dan ibu. Kemudian yang kedua adalah, kemampuan dasar dasar dasar, membaca, tulis, hitung, motorik halus dulu. Kemampuan untuk motorik halus. Nah, mungkin kalau di sekolah, anak-anak banyak diberikan stimulasi, misalkan dari bermain malam dengan teman-temannya. Jadi kebayang nih, ketika di rumah menstimulasi motorik halus bukan semudah. Kenapa? Karena anaknya sendirian. Jadi anaknya on, orang tuanya off. Anaknya off, orang tuanya on. Jadi gimana caranya nih orang tua bisa mengatur mood-nya anak. Jadi mood-nya. Jadi jangan sampai anaknya pengen main, tapi orang tuanya, "Bentar, Nak, mama lagi beresin dulu ini." Jadi misalkan kitanya yang, "Ayo, Nak, ayo kita belajar. Ayo kita misalkan metikan toge untuk motorik halus. Ayo misalkan kita meremas-remas, apa namanya, terigu misalkan, atau misalkan kita meremas-remas malam." Kitanya yang pengen, tapi anaknya yang apa namanya, yang males. "Nanti dulu, Bunda, nanti dulu, aku mau makan dulu, aku mau nonton dulu." Nah, ini gimana caranya kita bisa, membuat mood kita dengan mood anak itu sejalan. Nah ini, apakah kita harus mengikuti mood kita atau kita mengikuti mood anak? Nah ini, jadi ini pilihan buat orang tuanya. Karena kadang-kadang, apa namanya, kita yang berharap anak masuk ke dalam standar kita. Jadi kalau kita ngajak anak,
harapan kita anaknya mau. Kalau kita ngajak anak belajar, harapan kita anaknya langsung ikut belajar gitu. Nah, ini standar kita. Nah, sebenarnya kan nggak seperti itu. Nah, ini note untuk Bapak dan Ibu di masa pandemi, bukan aturan dulu yang diutamakan. Bukan aturan, tapi kebutuhan dulu yang diutamakan. Jadi kebutuhan, baru aturan dan komitmen. Bukan aturan, komitmen, baru kebutuhan. Ini enggak. Ya, ditunggu dulu ya, Bunda-bunda soleha. Mungkin ada sedikit ini ya, Bu Yuni ya, trouble sedikit ya. Iya, Ustazah Nia. Ya, tapi Masya Allah ya, barusan pembahasannya bisa kita petik ya sebagai bekal. Awal itu memang sosialisasi, ya Bu ya, sosialisasi dan juga memang untuk motorik ya Bu ya. Nah, ini sosialisasi mungkin kemarin Bun dalam hari ini kalau tidak salah ketika memang di kegiatan itisar pembelajaran itu kan anak-anak bercerita ya Bun ya, bercerita tentang kisah Nabi Muhammad. Nah, jadi ya mungkin seperti itu ya Bun ya, bahwasanya diawali dengan anak-anak menyukai sesuatu, terus ketika memang dia menyukai sesuatu, dia nanti akan bercerita tentang suatu hal tersebut, ya Bu ya. Oh iya, misalkan dia cerita tentang boneka, dia pasti akan lebih banyak nanti akan bercerita tentang bonekanya. Nah, terus dia memang senang dengan cerita mobil-mobilan, pasti dia itu akan senang bercerita tentang mobil-mobilan. Jadi memang segala sesuatu yang memang untuk memancing verbalnya anak, komunikasi anak itu harus pendekatannya dengan sesuatu hal yang memang dia sukai, gitu ya Bun ya. Pasti kenapa sih anaknya jadi pendiam gitu. Kami juga triknya seperti itu ketika memang di sekolah seorang guru di awal tahun ajaran mendekati anak itu pasti aja ceritanya tentang mainan anak, tentang es krim gitu ya Bun ya, tentang mohon maaf permen gitu ya, kan memang ada sesuatu yang disukai permen ya, tetapi memang ya sedikit Ustazah Nia, punten. Bu ya. Ulinya sudah bergabung lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bun. Mangga. Iya. Oke, ini aduh saya jadi kebingungan karena memang ini sinyalnya bermasalah mungkin di rumah saya ya Bapak Ibu, aduh mohon maaf sekali. Boleh ditampilkan Bu Yuni? Nah, ini mungkin ya yang tadi saya sampaikan apa namanya? Yang pertama memahami karakteristik anak dulu. Jadi sebelum kita apa namanya? Menstimulasi anak, yang paling utama adalah bagaimana caranya kita bisa memahami anak. Jadi seperti tadi ketika anaknya sedang nonton TV tapi kita apa namanya? Misalkan ngelihat anaknya lagi asik, tapi kita pengen memberikan stimulasi misalkan motorik halus, stimulasi untuk misalkan menulis. Nah, kita lihat dulu nih, anaknya lagi apa, terus anaknya kira-kira mood-nya seperti apa. Jadi yang paling utama mood-nya dulu, yang paling utama. Jadi mood-nya anak seperti apa gitu. Jadi apa namanya? Mengajarkan motorik halus, mengajarkan kemampuan untuk menulis bukan dengan cara seperti langsung. Jadi langsung seperti yang kita lakukan, tapi lebih ke arah apa memahami dulu kira-kira anaknya enak nggak ya diajak untuk belajar gitu. Jadi misalkan ada pulpen, ceritain dong lah tentang pulpen itu apa. Nah, itu kemampuan verbal yang akan kita ajarkan ke anak. Jadi, nah titip untuk anak-anak yang apa namanya anak-anak yang pasif, ketika anak menjelaskan tentang pulpen itu apa, misalkan buku itu apa, gelas itu apa, kita tidak boleh menghentikan ketika dia sedang berbicara. Jadi biarkan dia menceritakan, meskipun nggak nyambung, biarin aja. Karena untuk anak-anak yang pasif,
yang dibutuhkan adalah kemampuan dia untuk mengeluarkan. Ini memahami kasus anak. Jadi bukan misalkan bukan kayak gitu, masa gelas dibilangnya buat makan, bisa gitu ya. Kita nggak boleh seperti itu dulu. Jadi biarkan dia mengeluarkan dulu. Gelas itu apa, piring itu apa, sendok itu apa, biarin aja dulu. Karena itu yang akan membuat anak enak untuk berekspresi. Nah, ini makanya memberikan stimulasi dengan memahami karakteristik anak. Itu. Tapi kalau anaknya tipenya aktif verbal, anaknya misalkan jadi anaknya itu senang bercerita. Nah, ketika anaknya senang bercerita, kalau misalkan anaknya ketika bercerita, berarti kan panjang. Kita memberikan satu instruksi, dia menjelaskannya panjang kali lebar. Tugas ibu dan bapak ketika anaknya verbalnya kencang, ini malahan kita menggali. Jadi kalau untuk anak yang pasif jangan digali dulu, biarkan dia menceritakan. Tapi kalau untuk anak yang aktif verbal, kita boleh menggali. Jadi boleh menggali. Nah, semakin digali, semakin keluar di kepalanya. Jadi untuk anak yang aktif verbal kita jangan diem, terus untuk aktif verbal nggak boleh. Jadi untuk aktif verbal itu kita gali. Oh gitu. Jadi, nah itu digali sama kita. Tapi kalau untuk anak yang pasif verbal, nggak boleh digali dulu. Jadi biarkan anak dulu mengeluarkan gitu. Jadi itu kemampuan untuk perubahan kata. Jadi pahami, makanya ini paham banget karakteristik anak supaya kita bisa lebih tepat. Jadi jangan sampai anak sudah mengeluarkan kita cut, kita kerung. Nah, untuk yang pasif ini kerutan kita keluar aja ini buat dia kayaknya aku salah deh ngomongnya. Nah, ini hati-hati. Jadi untuk anak yang pasif, untuk anak yang sangat sensitif, hati-hati dengan bahasa tubuh kita. Jadi jangan sampai anak lagi mengeluarkan, kitanya kerung karena kita ngerasa bukan itu, Nak. Masa kayak gitu? Nah, tapi nggak mulutnya nggak bilang apa-apa, tapi muka kita yang mengeluarkan itu. Nah, itu akan membuat anak menjadi mundur. Jadi hati-hati dengan anak yang pasif. Jadi anak yang pasif, hati-hati dengan bahasa tubuh kita, hati-hati dengan mata kita, hati-hati dengan kerutan kita, hati-hati dengan napas kita, hati-hati, pokoknya banyak hati-hatinya ketika kita memberikan stimulasi gitu ya untuk anak-anak yang pasif. Jadi itu ya tadi saya lebih ke arah verbal. Kalau misalkan kita mau menyalahkan, misalkan bukan itu nggak tepat, dia lagi nulis, tiba-tiba huruf A-nya itu penyon, misalkan penyon, jadi nggak bagus. Untuk anak-anak yang pasif, karena kan kita lihat karakter dulu. Ketika kita misalkan bukan kayak gini, Nak, ganti dulu, Nak, ini salah. Untuk anak yang pasif itu menjadi frustasi. Jangan heran kalau dia nggak mau ngerjain lagi. Gitu. Jadi ketika misalnya dia lagi bikin garisnya itu nggak lurus, garisnya itu misalnya penyot-penyot. Nah, kita biarkan dia menulis dulu, biarkan dia membuat dulu. Setelah itu baru kita bilang, ini bagus, Nak, apresiasi. Untuk anak yang pasif, apresiasi itu penting banget. Ini bagus, Nak, coba, Nak, bikin lagi, Nak. Padahal kita pengen mengoreksi, yang kamu bikin itu salah. Coba bikin lagi gitu. Coba bikin lagi, Nak. Nah, dia bikin lagi, misalnya garis lurus lagi. Nah, kita bilang, Nak, bagus mana ini sama ini. Nah, itu kita pengen mengoreksi. Jadi, untuk anak pasif, koreksinya bukan dari kita. Koreksinya dari dia sendiri. Jadi, kita lebih turun. Gitu. Nah, untuk anak yang aktif, ketika kita pengen mengoreksi, ada anak aktif yang memang lebih senang misalnya gini, Nah, ini kayak gini gitu. Nah, kita boleh kayak gitu. Karena untuk anak yang aktif verbal mah nggak sensitif, dia TikTok sama kita. Jadi kita boleh misalnya, nah ini bukan kayak gini, coba bikin lagi. Nah, itu boleh kayak gitu untuk anak yang aktif verbal. Tapi kan mah gini, karena kan dia bisa ngelawan. Tapi kalau anak pasif kan nggak bisa ngelawan. Anak pasif itu ketika dia salah, dia nggak setuju, dia lebih banyak diam. Tapi kalau anak yang aktif, ketika dia nggak setuju, dia ngelawan. Gitu. Jadi boleh untuk anak yang aktif, boleh kita, nah masa kayak gini, bagus nggak kalau kata kamu, Nak? Nah itu boleh kita seperti itu. Bagus nggak kalau kata kamu? Nggak bagus, coba bikin lagi. Itu untuk anak yang aktif. Tapi kalau untuk anak yang pasif, nggak boleh bagus nggak? Ketika kita bilang bagus nggak, dia akan ngerasa kayaknya ini salah deh. Kayaknya ini nggak bagus deh. Karena anak yang pasif itu, anak yang introvert itu dia lebih perasa. Gitu ya. Nah, jadi itu kiat-kiat untuk gimana caranya kita membuat anak tetap merasa dihargai sama kita gitu. Ya, kemudian untuk misalkan mengatasi atau mengajarkan dia anak calistung untuk anak-anak yang aktif nih, aktif fisik. Nah, untuk anak yang aktif fisik, nggak mungkin anak yang aktif fisik, kita ketika belajar, duduk, diam sini, Nak, duduk, yuk kita nulis dulu. Nggak mungkin anak yang aktif fisik, kita suruh diam. Karena kan aktif fisik, maka pengennya bergerak.
Jadi ketika kita mau mengajarkan misalkan berhitung, mengajarkan huruf, angka, untuk anak yang aktif fisik, kita harus mengikuti karakternya anak. Berarti kan sambil misalkan kita sambil sambil apa sambil main. Nah, ini apa? Dia jalan-jalan, ini apa? Ini apa? Jadi ini huruf apa? Ini huruf apa? Gitu. Jadi sambil dilihatin huruf, dilihatin angka gitu. Atau misalkan, nah, cari dong nah di kulkas, nah, ada nggak misalkan apa namanya tomat? Ada. Tomatnya ada berapa? Itu belajar hitung. Gitu. Jadi jangan sampai kita merasa belajar itu harus duduk terus. Jadi duduk, manis, nulis. Nah, gitu. Jangan seperti itu. Terutama untuk anak-anak yang aktif fisik. Aktif fisik mah semakin dia disuruh duduk, semakin dia ngacong. Semakin dia disuruh bergerak, semakin dia bahagia. Tapi untuk anak yang aktif fisik, sambil bergerak, sambil kita berikan arahan-arahan tertentu. Gitu. Jadi apa namanya? Caranya mungkin berbeda tahap. Kalau misalnya untuk anak yang pasif, kita lihat karena mudinya itu yang berpengaruh. Kalau dianya lagi kesel, kalau misalnya kita suruh duduk, itu pun kan nggak bisa. Tapi kan kayak gini, nah ambilin dong nak sendok nah buat mama satu, buat papa satu, buat adik satu, buat kakak satu. Jadi ada berapa sendoknya? Itu belajar untuk berhitung. Terus mungkin ibu, bapak, saya minta ketika di rumah sediakan kertas lipat, jangan buku. Buku itu khusus untuk apa namanya ketika anak mengerjakan tugas sekolah. Jadi apa namanya kayak misalkan buku-buku yang dari sekolah yang harus diisi boleh pakai buku. Tapi ketika kita memberikan apa namanya latihan tidak boleh menggunakan buku. Jadi harus menggunakan kertas lipat. Kenapa? Karena anak udah bosan duluan. Jadi anak tuh udah ngeliat buku itu seperti belajar. Tapi kalau pakai kertas lipat itu nggak seperti belajar. Gitu. Jadi nanti misalkan kertas lipat itu digarisin sama kita, digarisin seperti di buku. Jadi nanti nak tulisin dong nak, ada apa di sana? Ada cabai. Cabai itu gimana nulisnya mah? Kita sediakan abjad A sampai dengan Z. Ada C, ada A, B, E. Nanti dia nulis. Itu nulis. Cabainya ada berapa nak? Ada 4. Tulisin nak, berarti cabainya 4. Dia belajar menulis, belajar berhitung, dia apa namanya membaca juga. Jadi sekaligus dia melakukan aktivitas. Jadi tanpa dia harus duduk manis. Jadi sediakan kertas lipat, terus misalkan magnet untuk ditempelkan ke apa namanya ke kulkas misalkan. Jadi minta bantuan gitu. Jadi apa misalkan ya itulah cara-cara kita untuk menstimulasi anak itu memang agak unik kalau sekarang, dan memang yang dibutuhkan untuk menstimulasi itu bukan inti stimulasinya, tapi kita harus paham dulu karakternya. Jadi meskipun tujuannya tepat, kita mau mengajarkan sesuatu, tapi kalau misalkan anaknya dalam keadaan yang tidak nyaman, tetap aja nggak akan nyampe ke anaknya gitu. Jadi konsep baca, konsep tulis, konsep hitung tidak diajarkan secara langsung, tapi mungkin diajarkan secara tidak langsung gitu. Jadi misalkan toge, misalkan motorik halus, ayo nak kita masak yuk kita metikan toge, terutama untuk anak yang aktif. Anak-anak yang aktif fisik harus banyak melakukan aktivitas yang monoton supaya ketekunannya mulai muncul. Jadi keton muncul. Kemudian aktivitas fisik yang beritme. Jadi kalau misalnya, tapi kan Bu, sekarang kan pandemi, gimana aktivitas fisik orang di rumah terus-terusan gitu. Tapi kan kita orang tua kan punya banyak punya banyak fasilitas. Misalnya beli bolanya di rumah, lempar tangkap bola dengan ayahnya gitu. Terus misalkan ajak dia ngepel itu kan beret, itu untuk menguatkan otot-otot tangannya gitu. Terus misalkan baju yang biasanya baju nggak pernah pakai kancing, sekarang menggunakan kancing, itu untuk motorik halusnya juga gitu. Jadi banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menstimulasi motorik halus, menstimulasi baca tulis hitung, tapi bukan dengan cara terstruktur. Jadi bebas aja, yang penting intinya tersampaikan gitu. Nah, kemudian selain kita memahami karakteristik anak, masukin Bu, lihat lagi yang berikutnya. Nah, selain kita memahami, nah kita lihat memahami kebutuhan anak. Nah, ini. Jadi pertama adalah memahami karakteristik anak. Yang kedua adalah memahami kebutuhan anak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan gimana caranya kita bisa memahami kebutuhan anak. Jadi kebutuhan anak itu kan beda-beda. Jadi ketika anak itu pengen makan, tapi kita minta dia untuk untuk belajar stimulasi, nggak akan bisa. Jadi pahami dulu, sekarang anak butuhnya apa? Butuh main game,
misalkan ya butuh butuh lari-lari, butuh lompat-lompat, butuh nonton, butuh makan, atau butuh apa, atau butuh bercerita. Nah, pahami dulu kebutuhan anak. Ketika kita sudah memahami kebutuhan anak, baru kita bisa memberikan stimulasi ke anak. Jadi kebayang sama ibu apa ketika dia lagi mengerjakan kebutuhan dia adalah misalnya lagi ngerjain, tiba-tiba ada suara gebluk gitu kan ya. Kan untuk anak-anak yang kencang pendengarannya, simpan dulu baru dia pergi. Nah, pergi ngelihat dulu apa yang dia lihat. Nah, setelah itu kita nggak boleh tunggu dulu nak, nggak boleh lihat dulu, kerjain dulu ininya, beresin dulu. Itu mah ada suara, itu biarin aja, itu biarin aja. Kita nggak bisa bilang biarin aja ketika anak mendengar sesuatu. Kenapa? Karena anak punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan mendengar, kebutuhan melihat, kebutuhan cari tahu. Apa sih itu yang bunyi? Nah, jadi kita tidak boleh langsung buat anak duduk dulu nak, selesaikan dulu nak tugasnya. Nggak bisa. Ketika anak mendengar bunyi, berikan kebebasan sama anak untuk memenuhi kebutuhannya dulu. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk mendengarkan, melihat, dan tahu itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, setelah dia melihat apa yang bunyi, baru kita bilang sama dia, nak, apa sih itu nak yang bunyi? Itu mah tentang baskom. Oh, baskom yang bunyi. Ya udah yuk kita lanjutin lagi. Nah, jadi ketika kita tanya apa yang bunyi, kebutuhan dia sudah terpenuhi, kebutuhan melihat sudah terpenuhi, kebutuhan dia mencari tahu sudah terpenuhi, baru kita lanjutkan ke belajar. Jadi jangan sampai kita nyuruh dia atau nyuruh anak belajar tanpa kita tahu kebutuhan dia apa dulu gitu. Misalkan anak pengennya lompat-lompatan dulu, misalnya pengen lompatan dulu. Dan kita pengen anak itu misalkan ngerjain dulu misalnya meronceng. Kita nggak bisa. Jadi kita bilang sama dia, "Nak, pengen lompat dulu ya, udah nanti kita main ini ya." Jadi penuhi dulu kebutuhannya dia. Karena ketika kita tidak memenuhi kebutuhannya dia nggak akan fokus untuk mendapatkan stimulasi dari kita. Gitu. Oke, lanjut. Setelah memenuhi kebutuhan, kita coba untuk turunkan standar. Nah, ini Bapak Ibu, ini. Jadi banyak orang tua yang standarnya itu sesuai dengan standar orang tua. Nah, kadang-kadang standar itu muncul karena kita melihat anak teman kita. Jadi anak teman kita nulisnya sudah bagus, anak teman kita misalkan bacanya sudah bagus, anak teman kita misalkan berhitungnya sudah bagus, gitu kan ya, dia sudah tertib, sudah mandiri. Tapi anak kita belum. Ya kadang-kadang kita akhirnya membuat standar bukan sesuai dengan standar anak kita, tapi kita membuat standar sesuai dengan aturan anak teman kita. Jadi gimana caranya anak kita harus sudah bisa. Jadi banyak harus sudah bisanya. Jadi nah itu yang akhirnya membuat kita menjadi menekan anak. Nah, kita menekan anak dengan harapan anak bisa sesuai dengan harapan kita. Padahal akhirnya enggak seperti itu. Ketika kita menekan anak, ketika kita membuat standar yang tinggi, standar kita yang berarah dari lingkungan gitu kan ya, itu akan membuat anak menjadi tidak akan berkembang. Nah, ini turunkan standar kita. Pahami dulu anak kita. Jadi kalau anak teman kita sudah tahu baca, sudah bisa baca, anak kita belum, kita lihat dulu apa yang kurangnya di anak kita. Apa yang bisa kita stimulasi lebih dulu. Gitu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan anak kita disuruh makan lama banget, jadi standar kita adalah makan itu harus cepat, makan itu harus habis. Tapi anak kita belum habis makannya. Nah, standar kita turunkan. Jadi supaya apa? Supaya anaknya nyaman, kita pun nyaman sebagai orang tua. Gitu. Jadi kalau misalkan harusnya mengerjakan tugas dulu baru main, sekarang enggak. Kalau misalkan mau main dulu nggak apa-apa, setelah main baru ngerjain tugas. Jadi coba membuat standar sesuai dengan standar anak, bukan standar orang tua. Jadi Bapak Ibu harus membuat standar anak itu sesuai dengan karakteristik anak dan kebutuhan anak, bukan karakteristik anak orang lain dan kebutuhan anak orang lain. Jadi pahami dulu karakter kita, anak kita seperti apa, kebutuhan anak kita seperti apa, baru kita mencoba untuk membuat standar untuk anak kita. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian lanjutkan, setelah turunkan standar, kita akan masuk ke komunikasi. Nah, ini komunikasi dan aktivitas bersama. Jadi, nah di masa pandemi ini komunikasi dan aktivitas bersama itu yang lebih penting. Jadi ketika kita mau mengajarkan skill apapun, entah itu skill untuk kemampuan verbal, entah itu skill untuk misalkan ketahanan dalam belajar, entah itu skill untuk kemampuan fokus konsentrasi, atau skill untuk kemampuan dasar baca tulis hitung, yang paling utama adalah komunikasi dan aktivitas bersama. Nah, dengan aktivitas bersama dan komunikasi,
ini akan membuat keinginan kita, harapan kita itu akan jadi lancar sebenarnya gitu ya. Dan komunikasi yang seperti apa yang harus kita tanamkan ke anak, dan aktivitas bersama yang seperti apa gitu. Jadi ada beberapa orang tua, kenapa ya Bu ya sekarang mah gadget itu lebih utama? Iya, gadget akan lebih utama sekarang. Kenapa gadget lebih utama? Karena anak nggak ada teman untuk berbagi, nggak ada teman untuk bermain. Akhirnya kan dia lebih ke arah gadget. Nah, yang paling utama adalah aktivitas bersama. Jadi misalnya membuat kolase. Nah, membuat kolase bersama. Kolase itu kan misalkan ngeprint dulu gambar, setelah ngeprint gambar baru misalkan ditempel-tempelin menggunakan manik-manik gitu. Nah, itu kan membuat kolase. Itu kan aktivitas bersama. Anak menyenangkan, ada komunikasi juga. Terus misalkan terutama untuk anak yang kemampuan verbalnya tinggi gitu kan ya. Jadi minta anak untuk menggambar sambil bercerita, bukan menggambar terus bercerita, tapi menggambar sambil bercerita. Nah, itu untuk mengajarkan anak untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Itu jadi aktif bersama yang bisa membuat anak menjadi lebih oke gitu. Misalkan kita mau mengajarkan warna ke anak misalkan, atau misalkan mengajarkan vocabulary ke anak. Nah, itu kan bisa dengan cara kita sambil masak. Ini misalkan tomat ini berwarna merah, tomat ini sebenarnya ini vitamin C. Nah, kita sambil bercerita. Nah, ketika kita bercerita sambil beraktivitas itu akan lebih nempel. Jadi stimulasi akan lebih nempel ke anak ketika kita melakukan stimulasi itu dengan aktivitas bersama. Gitu. Jadi yang penting mah komunikasi aja. Tapi ini titipan mungkin untuk anak-anak yang yang agak pasif. Nah, komunikasinya mungkin lebih banyak komunikasi nonverbal, bukan komunikasi verbal. Jadi untuk ibu-ibu nih bagi anak-anaknya yang memang komunikasinya agak kurang, berarti ibu harus banyak memahami komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu lebih banyak sentuhannya, lebih banyak menggunakan bahasa tubuhnya gitu. Nah, lebih seperti itu gitu. Jadi ini komunikasi dan aktivitas bersama ini yang paling penting untuk menstimulasi. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, ini untuk mendampingi anak, ini kelola emosi. Nah, ini emosi siapa yang harus dikelola? Selain emosi anak yang harus dikelola, emosi kita orang tua yang harus dikelola. Jadi kadang-kadang ibu, anak itu aman-aman aja, tapi kita yang nggak aman. Jadi ketika misalkan kita pengen anak itu makan sampai habis, jadi sebenarnya mah biasanya dua anak tuh seperti ini makannya, tapi karena kitanya lagi kesal, lagi banyak kerjaan, akhirnya ayo dong cepetin makannya, kita sambil kesal. Nah ini jadi ujung-ujungnya harapan kita anak habis makannya menjadi anaknya tidak mau makan. Nah ini jadi yang harus mengolah emosi itu sebenarnya bukan hanya anak, tapi kita dulu. Anak akan terkelola emosinya, anak akan termanage emosinya kalau orang tua, terutama ibu, bisa memanage emosinya sendiri. Jadi ini kadang-kadang kan orang tua tuh ngerasa, saya nggak marah ke anak saya gitu. Jadi nyuruh anaknya nggak sambil marah, tapi anak merasa kita marah. Kenapa? Karena ketidaksadaran yang muncul. Jadi ketidaksadaran yang muncul, kemudian nada kita yang kita nggak sadar kalau nada kita naik. Kita nggak sadar kalau ketika kita berbicara kita mengeluarkan misalkan napas yang apa deh, sok tuh cobain dulu sama kamu. Nah ini gitu kan ya ini. Jadi kelola dulu emosi kita supaya kita bisa membuat anak menjadi lebih nyaman ketika berinteraksi dengan kita. Jadi bukan kelola emosi anak kita dulu gitu. Jadi ketika anak yang emosional, kalau buat saya sedikit anak yang emosional dasarnya, tapi anak itu menjadi emosional karena biasanya daya tahan yang kurang bagus, jadi energinya yang banyak, kemudian ototnya lemah, verbalnya kencang, itu akan membuat emosinya menjadi lebih tinggi gitu. Untuk anak yang pasif, karena memang dia jarang mengeluarkan apa yang dirasakan, apa yang pikir, apa yang diinginkan, kemudian dia juga tipenya sangat observer banget, itu yang akan membuat emosinya juga semakin naik. Dengan apa? Dengan moody. Gitu. Jadi untuk anak yang pasif larinya ke moody, untuk anak yang aktif mungkin bukan ke moody larinya, tapi lebih ke arah ke seperti temperamen gitu. Nah ini kalau kitanya tidak bisa mengolah emosi kita, gimana kita bisa mengendalikan emosi anak-anak kita? Gitu kan? Jadi yang paling utama kendalikan emosi kita supaya kita bisa membuat anak kita lebih nyaman ketika interaksi dengan kita gitu. Nah
Bapak Ibu sebenarnya ini kiat mendampingi ini bukan mudah gitu kan ya, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa menjalankan ini. Yang paling utama adalah ketika kita pengen mendampingi anak dengan oke, dengan kita menjalankan kiat-kiat ini, yang paling utama adalah interaksi antara orang tua. Jadi ibu dan bapak. Jadi komunikasi antara suami dan istri. Jadi peran itu harus dikencangkan. Jadi jangan sampai ibunya yang terlalu mendominasi. Jadi kan kebayang kita capek semuanya gitu kan ya. Bapaknya misalnya bekerja, ibunya di rumah, ibu yang harus terusan memberikan stimulasi. Padahal sebenarnya ada peran-peran bapak yang dibutuhkan oleh anak. Terutama yang tadi saya sampaikan, untuk diskusi itu peran bapak untuk diskusi, karena peran ibu itu tidak banyak diskusi. Peran ibu itu harus lebih banyak mendengarkan dan menggali gitu. Jadi peran ibu lebih banyak mendengarkan dan menggali. Untuk anak yang pasif verbal, untuk anak yang aktif verbal, peran ibu tetap mendengarkan dan menggali gitu. Untuk anak yang aktif verbal atau aktif verbal atau pasif verbal. Nah, untuk aktivitas fisik, meskipun seorang ibu bisa menjalankan atau bisa melakukan misalkan kegiatan aktivitas fisik yang beritme gitu kan ya, lebih ke arah lempar bola, meskipun perempuan bisa, tapi yang lebih utama adalah figur bapak gitu. Jadi ini bapak harus banyak menstimulasi. Kalau buat saya, stimulasi untuk anak TK enggak harus lama. Jadi stimulasi untuk anak TK itu 15 menit aja udah alhamdulillah. Jadi sekarang mah yang lebih diutamakan bukan tujuan, yang diutamakan adalah proses dan usaha. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat anak kita menuntaskan kewajibannya gitu. Jadi tanpa anak kita merasa dipaksakan sama kita. Jadi artinya poin-poin yang kiat-kiat mendampingi ini, kalau buat saya ini sangat penting. Jadi kalau misalkan kita salah satu aja kita hilang, misalkan kita hilang untuk menentukan standar, tapi keempat poin ini kita punya, nggak bisa. Karena apa? Karena kita kenceng standar, pasti komunikasi akan lebih kenceng lagi, gitu kan ya. Emosi akan lebih kenceng lagi, gitu. Terus misalkan kita menjalankan semuanya tips ini, tapi misalkan kita tidak memahami karakteristik anak, sama aja. Karena apa? Karena mungkin antara anak A dengan anak B berbeda cara untuk menanganinya, gitu. Jadi kalau buat saya pribadi sih ini tips-tips yang bisa saya sampaikan ke ibu bapak ini ketika mendampingi anak di masa pandemi gitu kan ya. Banyak di TKB ini banyak capaian-capaian yang harus kita kejar sebenarnya. Jadi capaiannya harus kita kejar. Karena kan TKB ini kan gimana caranya anak harus bisa bertahan dalam waktu yang lama ketika belajar, gimana caranya anak harus bisa mandiri, gimana caranya anak harus bisa fokus konsentrasi, gimana caranya anak harus sudah bisa punya dasar baca tulis hitung, gimana caranya anak harus sudah bisa mandiri tanggung jawab. Nah ini TKB ini banyak capaiannya sebenarnya yang harus kita tingkatkan gitu ya. Tapi dengan tips yang tadi kita akan lebih turun, lebih enak. Jadi anaknya tidak akan merasa terbebani. Jadi kita tidak merasa dibebani sebagai orang tua TKB yang harus menyiapkan anaknya masuk sekolah dasar. Nah, anak pun tidak akan merasa terbebani karena dia banyak banget capaian yang harus ditingkatkan. Terutama nih kalau misalkan dari awal kemandiriannya belum kenceng, nah ini pasti agak sulit. Terus kalau misalkan dia sulit untuk diarahkan karena anak TKB itu bukan anak kelas 3 SD gitu kan ya, bukan anak kelas 2 karena anak kelas 1 SD hampir mirip dengan anak TK. Jadi anak TKB ini adalah anak yang masih membutuhkan pemahaman dari kita. Itu pemahaman dari kita. Makanya standar kita harus sangat-sangat diturunkan karena kita harus dipaham anak, bukan anak paham kita. Jadi bukan berarti kita lagi kencang mau menstimulasi, anaknya males, kita jadi marah sama anaknya. Kenapa? Karena kita udah siap-siap, udah semangat mau menstimulasi, anaknya nggak mau. Nah bukan, karena bukan kita. Karena bukan anak yang harus paham kita, tapi kita yang harus paham kondisi anak. Gitu. Jadi buat saya pribadi ringan Bapak Ibu menstimulasi anak TKB dengan cara yang tadi. Jadi yang penting mah anaknya oke, anaknya have fun, sambil belajar di luar, misalkan engkle. Nah, engkle sambil berhitung, itu kan kita belajar hitung. 1, 2, 3 sambil berhitung. Atau misalkan di ubin kita ditulisin huruf A, B, C, D. Nanti misalkan sambil lompat-lompatkan kita lompat ke huruf A. Nah, A, kita lompat ke huruf B, kita lompat ke huruf C. Nah, kita belajar huruf itu bukan dengan cara duduk. Nah, ini apa? Ini apa? Ini apa?
bukan hanya seperti itu. Kita bisa melakukan banyak hal untuk mengenalkan huruf gitu. Ini mengenalkan huruf ya, memahami konsep huruf, karena TKB itu bukan mengenali huruf. TKB harus sudah dipaham huruf. Jadi paham huruf itu artinya anak sudah bisa membedakan antara B dengan D, A, B, D, G yang bulat-bulat semuanya gitu. L, J, I, nah itu hampir mirip. Nah, jadi anak TKB itu harus sudah bisa memahami itu gitu. Nah, itu bukan dengan cara tulisan manis, tapi bisa dengan cara aktivitas fisik. Jadi sambil lompat, sambil kita beli makanan misalkan, sambil menuliskan makanannya apa, terus menyebutkan apa, itu kan sambil belajar gitunya. Motorik halus mak semuanya ya gitu. Nah, sedikit mungkin ya yang saya sampaikan, takutnya ada beberapa orang tua yang ingin bertanya juga, jadi kita sambil aja, sambil sambil menampung pertanyaan orang tua, jadi sambil kita membahas gitu. Jadi barangkali ada beberapa orang tua yang ingin mengkomunikasikan perkembangan anaknya, atau karena kan masalah anak tiap orang tua berbeda ya, jadi mangga barangkali ada yang mau di-sharingkan dulu. Ya, mangga Bunda-Bunda, kita buka sesi tanya jawab, tapi mohon maaf ya Bunda, dibatasi hanya 3 penanya saja. Mangga, untuk yang pertama mau siapa Bun? Boleh raise hand atau chat Bun? Untuk chat ini Bu Uli sudah ada dari Ibu Primanda Rizky. Kalau anaknya sudah dipenuhi kebutuhannya, habis itu tetap nggak mau ngerjain tugasnya gimana ya? Oke, kalau anak sudah dipenuhi kebutuhannya tapi tidak mau mengerjakan tugasnya, jadi yang paling utama adalah sabar dalam berproses. Itu yang paling utama yang saya sampaikan, sabar dalam berproses. Kenapa? Yaitu ketika misalkan dia udah bilang, nanti setelah makan aku mau ini misalkan, atau misalkan setelah aku misalkan nonton, aku baru misalkan ngerjain PR misalkan gitu ya. Tapi tetap habis nonton teh, dia nggak mau belajar sama kita. Berarti kan kebayang, kita harus lebih kreatif lagi. Jadi karena kan nggak bisa, kamu harus. Kalau anak-anak yang sudah SD, mungkin kita bisa buat komitmen sama dia, komitmen ya. Tapi kan kalau anak TK, kita nggak bisa buat komitmen sama dia. Jadi TK itu kan komitmen gimana, orang dia juga masih TK itu kan lebih diutamakan kesenangan, lebih diutamakan kesenangan, kebahagiaan gitu kan ya. Jadi kebutuhan anak TK itu yang diutamakan sama dia. Jadi belum sampai ke aturan. Makanya kalau misalnya anaknya sudah dipenuhi kebutuhan tapi masih tidak mau mengikuti aturan, berarti ibu dan bapak harus lebih kreativitas lagi. Tinggi kreativitasnya. Gimana caranya supaya anak mau tanpa anak merasa dia belajar. Gitu. Jadi bukan pokoknya anak harus mengikuti aturan, enggak, karena anak TK itu bukan aturan yang notnya gitu, notnya bukan aturan. Anak TK itu belajar sambil bermain gitu kan ya. Makanya bukan harus belajar toh, makanya saya sampaikan tadi aturan itu bukan di anak TK aturan kencang, tapi kita menanamkan aturan secara tidak langsung sama anak gitu. Jadi kalau agak sulit berarti ya pertamanya sabar dalam berproses, nggak mau gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah cari kreativitas yang lain. Misalkan kita pengen menstimulasi anak petikan toge, kumaha carana, dia tuh ada alasannya. Mau metikin, udah datang ke kita, pergi lagi, metikin pergi lagi. Nah, kita bisa sambil dia pergi, sambil dia jalan-jalan, sambil misalkan kita sambil jalan, sambil ngambil apa, dia ngupas apa. Kalau bukan toge, cari yang lain yang bisa dilakukan sama dia. Gimana caranya menstimulasi motorik halus, tapi bukan metikan toge. Apa nih yang bisa sambil jalan? Itu kan bisa. Misalkan sambil nyobek-nyobek kertas, sambil jalan kan, sambil misalkan misalkan sambil ngupas jeruk misalkan, kan bisa dilakukan sama kita. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi tanpa harus mengutamakan aturan kita. Jadi yang penting mah ibu bapak yang paling utama adalah notnya dulu. Tujuannya apa? Kita pengen menstimulasi apa? Kalau cara A tidak sesuai atau tidak bisa, berarti kita harus mencari lagi cara B untuk menstimulasi. Jangan kaku. Ini untuk anak TK itu jangan kaku. Anak TKA, TKB, kelas 1, kelas 2, kelas 2 itu masih dengan cara seperti ini. Kalau untuk kelas 3 itu aturan sudah mulai, komitmen udah mulai kencang. Untuk kelas 3, tapi untuk TKA, TKB, kelas 1, kelas 2 masih dengan cara seperti ini. Gitu yang paling utama. Jadi kita yang harus pintar, karena memang kita kan nggak mungkin ngikutin anak. Dan anaknya udah nggak mau, udah di kebutuhannya terpenuhi, masih aja dia seperti ini. Ya udah lah, udah bilang aja lah sekarang mah.
Ada yang kayak gitu orang tuanya, ada juga yang misalkan pokoknya kekeh harus. Karena kan kamu tuh udah makan tadi, berarti kan kamu harus kayak gini. Nggak bisa, anjing menggonggong kapilah berlalu. Jadi ibu ngomong apapun juga anaknya bodo amat. Ini kan kebutuhan aku gitu. Jadi nggak akan bisa. Nah itu mungkin ya, enggak. Ya, angkat tangan Untuk banyak, angkat ya tangan. untuk selanjutnya yang angkat tangan aja ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, tadi ada yang angkat pertama adalah Bunda Almira. Mangga Bunda, boleh dibuka suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketutup ya, Bun. Boleh dibuka lagi, Bun? Suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, udah Bunda, mangga. Ya, oke. Mau nanya misalnya kalau dalam pembelajaran anak-anak itu misalnya diiming-imingi gitu. Ayo belajar dulu, nanti kalau misalnya udah belajar dibelikan es atau dibelikan coklat, itu bagaimana? Oke, kalau misalkan setiap anak belajar itu diiming-imingi, berarti anak itu bukan belajar. Bukan intinya bukan belajarnya, tapi yang iming-imingnya itu jadi es krimnya. Jadi jangan heran kalau misalkan nanti anak tuh lebih mengejar rewardnya, mengejar es krimnya, bukan belajarnya. Kalau bahasa saya boleh orang tua melakukan itu, tapi jangan terlalu sering. Karena kalau terlalu sering, yang tertanam sama anaknya bukan pembiasaan. Itu kan kita pembiasaan ya. Jadi supaya dia biasa untuk belajar, supaya dia mau, jadi kita iming-imingin. Jadi awalnya kita mungkin lebih mengutamakan pembiasaan tujuannya. Tapi akhirnya bukan pembiasaan nanti yang tertanam, tapi dia belajar karena mengejar reward. Jadi aku harus karena pengen es krim itu. Jadi terusnya yang dipikirkan itu bukan belajarnya, tapi es krim. Jadi sekali-kali mungkin boleh dicas seperti itu, boleh diiming-imingi, tapi kalau berkali-kali jangan. Jadi kalau misalnya berkali-kali kita seperti itu bukan menumbuhkan kebutuhan, tapi menumbuhkan kebutuhan untuk belajar ya, tapi menumbuhkan kebutuhan untuk mencapai apa yang diinginkan gitu. Tapi kalau sekali-kali nggak jadi masalah. Mungkin gini Bu, kalau misalkan mau reward, kan ada reward punishment itu boleh untuk anak ya. Tapi reward punishment-nya itu kalau bisa yang lebih ke arah pengembangan dirinya. Misalnya kita mau memberikan reward itu bukan es krim. Misalkan kita tahu nih anak kita itu misalkan lemah di lemah di misalkan kemampuan dia untuk mengungkapkan misalkan. Nah, kita rewardnya itu misalkan belikan dia sesuatu mainan yang bisa mengajarkan dia untuk bicara. Nah, itu jadi pilih rewardnya bukan rewardnya ke arah kebutuhan fisik, tapi reward yang lebih ke arah kebutuhan yang untuk melengkapi kelemahannya gitu. Jadi sekali-kali boleh, sekali-kali misalkan nanti kalau kamu udah ngerjain tugas nanti kita misalkan kita misalkan beli es krim, boleh sekali-kali tapi jangan terlalu sering. Untuk punishment misalkan misalkan kita punishment itu kalau misalkan dia itu kalau makan itu lama, dia makannya lama. Nah, makannya lama itu bisa dijadikan sebagai punishment nanti. Makannya lama. Jadi misalkan kalau misalkan dia itu kita pengen dia makan lama, kita pengen makannya itu lebih cepat. Nah, jadi kan kalau misalnya dia disuruh makan cepat dia stres gitu kan ya, karena dia biasanya makannya lama. Nah, jadi makan cepat itu bisa dijadikan punishment buat kita. Jadi supaya aku nggak disuruh makan yang cepat, berarti aku harus seperti apa? Nah, itu bisa. Gitu. Jadi cari reward dan punishment yang lebih ke arah untuk mengembangkan potensi. Bukan hanya reward dan punishment, lebih ke arah untuk kebutuhan fisik gitu kan ya. Jadi makanan gitu. Jadi misalkan anak itu butuh Lego nih supaya dia kemampuan berpikirnya lebih kritis. Nah, jadi nanti bisa rewardnya itu kita berikan Lego. Nah, Lego itu kan itu reward, tapi rewardnya tujuan kita bukan mainannya, tapi kita mengajarkan dia untuk kritis nantinya. Jadi kan Lego itu kan berpikir, gitu, lebih strategi. Nah, jadi mungkin untuk anak-anak yang diam, yang malas ngapa-ngapain, yang pengen tuh tiduran gitu kan. Jadi kan kita pengen aktivitas yang energik gitu. Jadi ya kita berikan yang seperti itu. Jadi reward dan punishment yang lebih ke arah perkembangan. Ya Bu ya. Sekali-kali boleh tapi jangan terlalu sering ya. Gitu. Karena ada juga Bu yang hafalan juga kayak gitu. Misalkan kalau kamu hafal segini nanti diberikan apa. Jadi dia tuh hafalan bukan karena pengen ngapalinnya, tapi pengen dapat rewardnya. Nanti kan lama-kelamaan ketika orang tua tidak memberikan reward itu, anaknya akan merasa ngapain aku harus ngapalin? Kan aku nggak dapat itu gitu ya. Itu yang khawatirnya. Jadi ketika orang tua tidak bisa memberikan reward yang biasanya, nanti ketika kewalahan, jadi anaknya tidak bisa
tidak bisa terus-terusan melakukan apa yang diharuskan. Gitu. Jadi khawatir seperti itu. Gitu. Jadi khawatirnya reward itu bisa membuat anak menjadi tambah down, bukan tambah termotivasi ke depannya. Ke depannya bukan saat ini. Gitu. Ketika orang tua tidak bisa memenuhi reward itu. Gitu. Gitu mungkin ya. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya aja ya Bu ya. Ada yang dari Mama Haifa, boleh Mama Haifa? Silakan dibuka Bun. Mangga Bunda. Ya, Assalamualaikum Ibu Uli sama Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ada 2 pertanyaan nih ya. Yang pertama nih, gimana cara menumbuhkan rasa percaya diri anak terhadap pihak yang ada di luar rumah gitu, misalkan neneknya, kakeknya, saudara yang di luar rumah ini gitu ya. Karena anak saya tuh kalau di rumah, wah ceriwisnya gitu ya, aktifnya Masya Allah, Alhamdulillah. Cuman kalau kayak dia hafalan atau apa, pokoknya seaktif-aktifnya di rumah, saya misalkan mau coba di luar gitu, dilihat sama tantenya, sama omnya, sama saudara-saudara yang lain, dia tuh kayak yang malu-malu gitu, yang apa, malu, tapi dia kayak yang ngumpet sendiri gitu, murojaah gitu, dia yang enggak sekencang di rumah gitu, terus dia yang punya jogedan-jogedan baru lah gitu ya. Keceriaan-keceriaan itu kalau di luar tuh kayaknya tuh harus digali ekstra gitu. Nah, itu gimana sih caranya supaya dia tuh tidak ada bedanya dengan di rumah dengan yang di luar rumah gitu. Yang pertama itu. Dan yang kedua, tadi Ibu ada membahas mengenai jangan membandingkan ya Bu ya tadi itu. Nah, yang saya tahu kalau positifnya bukannya membandingkan dengan temannya untuk hal yang prestasi gitu ya, bukannya itu akan menjadikan motivasi. Karena anak saya tuh alhamdulillah sedikit banyak kalau saya dimotivasikan misalkan tuh si A mah udah bisa murojaahnya sampai sekian ayat gitu misalkan gitu ya. Tapi enggak terlalu menekankan juga, saya cuman kayak ada bicara menyisipkan itu aja. Tapi dengan secara tidak langsung seperti ada semangat gitu di anak saya, apakah itu salah dengan anak saya atau gimana cara mengatasinya? Di satu sisi itu bisa menjadi motivasi, tapi di sisi lain tadi itu akan tidak baik ya gitu dengan pertumbuhan anak. Itu aja sih Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jago kandang ya, anaknya jago kandang. Jadi di rumah dia aktif banget, ketika di luar dia mundur. Gitu. Ini anaknya pasif, nyabunya anaknya tipenya sangat observer banget. Jadi memperhatikan orang banget. Jadi takut kalau orang lain tidak suka. Jadi takut penilaian orang lain. Jadi yang paling utama sebenarnya mah sebelum kita ngecas gimana caranya dia bisa lebih leluasa ke lingkungan, dia bisa lebih pede ke lingkungan, ibu harus gali dulu apa yang membuat dia tidak berani ke lingkungan. Itu yang paling utama yang harus dilakukan. Jadi digali dulu. Jadi misalnya gini, ketika misalnya dia nyanyi di rumah tuh dia nyanyi misalnya di kamar. Tapi ketika di depan misalkan kakek nenek atau misalnya di depan teman-temannya, dia nggak berani nyanyi. Nah, nanti bukan gini, ayo dong nyanyi, masa kamu di rumah aja kamu bisa nyanyi, masa kamu di luar nggak bisa? Tahu nggak, suara kamu tuh bagus banget. Jadi kita bilang suara kamu tuh bagus banget, meskipun sepertinya kita seperti memberikan motivasi ke dia gitu ya, memberikan motivasi, tapi itu bukan motivasi buat dia, itu tambah takut ke dianya, karena kita nggak tahu apa yang dipikirkan sama dia. Ibu harus menggali apa yang dipikirkan sama dia, apa yang dirasakan sama dia, dan apa yang diinginkan sama dia ketika dia berekspresi di lingkungan. Itu yang paling utama. Jadi ketika misalnya dia nggak nyanyi, Nak, kenapa sih Nak nggak mau nyanyi? Coba ceritain ke Bunda, Nak, kenapa nggak mau nyanyi di lingkungan? Kenapa nggak mau nyanyi depan kakek? Misalnya gitu. Ya, soalnya aku malu. Misalnya aku malu. Nah, ibu nggak boleh. Kenapa harus malu? Kan itu mah kakek. Kan bukan siapa-siapa. Kan nggak apa-apa. Ibu nggak boleh seperti itu. Jadi ketika dibilang, aku kan malu. Emang malu
kenapa gitu nak? Gitu. Jadi gali, selain malu apa lagi? Jadi emang malu kenapa gitu nak? Selain malu apa lagi? Nah misalkan emang, jadi misalnya dia, ya aku takut. Emang takutnya kenapa? Tugas ibu gali. Apa yang bikin dia takut? Misalkan dia malu, takutnya suaranya jelek, takutnya nanti diejek. Nah gitu. Jadi tugas ibu adalah menggali dulu. Menggali bukan berarti memberikan penilaian. Menggali bukan berarti memberikan memberikan masukan. Menggali bukan berarti memberikan kritikan, tapi menggali itu lebih ke arah mencari tahu apa nih yang dia rasakan ketika dia nyanyi depan kakek neneknya. Malu, selain malu apalagi? Malu, takut, misalkan gitu ya. Terus diliatin aku terus-terusan. Kita gali kalau dia diliatin terusan, emang kalau diliatin kenapa? Ibu mah gali terus. Jadi bukan kan nggak apa-apa diliatin juga nak. Jadi bukan kan nggak apa-apa, tapi lebih ke arah terus aja. Jadi yang dia keluarkan ibu terus digali lagi supaya kita tahu. Terus misalkan, terus kamu pengennya kayak gimana? Jadi aku tuh pengennya tuh kalau misalnya aku lagi nyanyi, terus merekanya nggak ngeliatin aku. Jadi ibu mah gali apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, gitu ya. Nah itu untuk ibu. Nah nanti untuk bapak. Nah nanti bapak ajak dia untuk diskusi. Misalnya gini, nah tahu nggak nak? Kan anaknya ten papa ya. Anaknya ten papa tuh dia tuh kelas berapa ya? Kayaknya mah kelas 2 deh. Nah, itu harus jelas kelas berapanya. Kayaknya kelas 2 gitu ya. Iya deh, karena kelas 2 SD deh. Dia tuh anaknya, dia tuh pinter gambar. Gambar tuh bagus banget nah gambarnya tuh. Tapi ya dia tuh disuruh ikutan lomba gambar, dia nggak mau, padahal gambar dia tuh bagus banget. Kenapa ya nanya dia nggak mau? Nah, kenapa ya dia nggak mau? Ya mungkin dianya takut kali, Pak. Emang takut kenapa? Ya mungkin dia takut jelek. Mungkin dia takut nggak menang. Emang nggak apa-apa gitu kalau misalkan, nah itu, atau misalkan emang nggak boleh gitu kalau kita nggak menang? Emang nggak boleh gitu kalau misalkan kitanya nggak bagus? Nah, terus gimana caranya supaya anaknya itu papa itu bisa berani? Nah, itu bapak tuh lebih ke arah ke lingkungan. Jadi apa yang harus dilakukan sama anaknya tanpa papa harus kayak gimana ke anaknya biar anak itu berani. Terus nanti harus kayak gimana. Jadi bapak gali apa yang dirasakan sama anak itu, apa yang diinginkan, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau ibu lebih ke arah diri. Jadi ibu mah menggali diri, bapak untuk ke lingkungan. Nah, itu harus on dua-duanya. Kemudian misalkan ketika misalnya dia disuruh, tuh nak keluar nak beliin misalkan beliin garam ke misalkan ke warung, dia nggak mau. Nah ketika digituin pasti dia nggak akan mau. Nah ketika dia nggak mau, ibu gali lagi apa yang kamu rasakan, karena kita harus tahu ketika dia mau ke warung dia nggak mau, kenapa? Mungkin misalkan dia punya pengalaman ketika dia mau beli, misalkan tukang warungnya tuh nggak senyum sama dia, jadi dia nggak mau lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik itu semuanya. Makanya tugas kita adalah menggali dulu. Jadi bukan, ayo dong kamu kan hebat, ayo dong kamu kan bisa, suara kakak kan bagus, kakak kan pintar. Nggak bisa. Mungkin menurut kita itu motivasi, tapi ada beberapa anak, terutama anak yang sensitif, terutama anak-anak yang tipenya sangat peka dan observer banget, itu akan menjadi note buat dia. Tapi kan kita mah nggak tahu apa yang diyakinkan sama dia. Ya, keyakinan itu yang harus kita uraikan. Gimana cara menguraikannya? Dengan menggali. Gitu ya, Bu ya. Jadi tugas ibu menggali dulu apa yang dia takutin. Nah, itu yang harus kita ambil dari dia supaya kita tahu. Kenapa kita harus tahu? Supaya nanti bapaknya bisa menggambarkan situasi yang lebih ke arah yang dia takutin gitu. Jadi lebih kemudian seperti itu gitu. Jadi bapak dan ibu ini yang memang harus kolaborasi. Kalau ibu mah lebih ke arah menggali, bapak lebih ke arah ngecas. Ibu mah lebih ke arah menampung, bapak lebih ke arah memberikan seperti gambaran solusi dari dianya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, membandingkan. Kenapa membandingkan itu tidak cukup baik gitu kan ya gitu. Untuk anak-anak tertentu, untuk anak-anak yang memang sangat sensitif, ibu membandingkan itu tidak boleh. Nah, ibu bilang, tapi anak saya mah ketika dibandingkan dia tambah bagus. Nah, kita kan anak itu kan punya persepsi. Mungkin persepsinya bukan dibandingkannya, tapi dia pengen terlihat baik sama ibu. Gitu. Misalkan aku harus jadi orang yang lebih di mata orang tuanya. Nah, karena kan dia anaknya peka, anaknya sangat sensitif. Jadi kebutuhan ibu apa, nah dia harus seperti apa. Makanya kenapa dia tidak berani ke lingkungan pun, karena dia takut gimana kalau penilaian orang negatif. Nah, ini teh ketika ibu bilang dia mah udah hafal loh nak, misalnya 4 surat, berarti mama suka kalau aku kayak gitu, berarti aku harus. Jadi ini aku harus.
Jadi dalam dia tuh aku harus, aku harus, aku harus. Jadi mungkin sekarang jadi positif. Jadi positif karena dia mencoba untuk melakukan sesuatu bukan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, tapi apa yang orang tua inginkan, orang tua butuhkan gitu. Nah, dampaknya nanti ke depannya ketika anaknya itu sekarang mengharuskan dirinya sendiri, nanti dia capek. Aku tuh dia harus ini, harus ini, harus ini. Nanti meledak ketika dia sudah mulai banyak yang dia pikirkan, banyak yang dia alami, nanti akan meledak. Jadi kalau sekarang masih aman, tapi mungkin nanti kelas 2, mungkin nanti kelas 3 dia tuh ngerasa, "Mama tuh kenapa sih nyuruh aku ini lagi ini aja?" Ada anak yang akhirnya tuh berontak, akhirnya bucat gitu kan ya ketika dia sudah capek. Jadi udah nurut, padahal kita ngerasa kita nggak pernah membuat anak tuh nurut sama kita. Anak cewek nurut sama kita. Kenapa? Karena anaknya tipenya ngikutin kita gitu. Jadi kalau ibu mau juga kayak gini, kalau misalnya ibu mau membuat anak itu termotivasi dari temennya, nah kenapa ya dia bisa hafal sampai 3 surat? Gimana ya cara belajarnya? Perasaan belajarnya sama-sama aja sama kita. Gimana ya nak ya? Nah itu boleh. Itu kita membandingkan dengan orang lain, tapi dengan cara tuh lihat itu lebih bagus daripada kamu. Itu udah bisa, masa kamu nggak bisa? Itu udah selesai, masa kamu belum selesai? Itu membandingkan. Tapi kalau misalkan kenapa ya dia udah selesai? Padahal kan belajarnya juga sama, ngapalnya juga sama. Apa ya bedanya nak ya? Itu kita mengajarkan dia untuk lebih ke introspeksi gitu. Jadi diskusi gitu kan ya. Jadi mungkin untuk saat ini itu jadi motivasi buat dia karena penilaian lingkungan itu lebih utama. Makanya kenapa dia takut tampil di lingkungan karena dia takut penilaian lingkungan. Gimana kalau orang nggak suka? Gimana kalau orang nilainya negatif? Gimana kalau orang ngelihatnya kok suaranya jelek kayak gini? Jadi penilaian negatif yang dia utamakan gitu. Makanya sekarang pun kayak gitu didik ke ibu. Gitu mungkin ya Bu ya. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Mamah Khaira ya. Mangga Bunda, boleh Mamah dibuka suaranya? Assalamualaikum, Ibu Uli. Waalaikumsalam. Ini Mama. Ini mah kena sayangnya tuh. Mama Khaira sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini teman saya ini. Ini mah sama-sama ya, kita sama-sama ya. Tapi ilmunya beda ya. Gimana? Ya alhamdulillah untuk Mirza waktu itu sudah terlewati dengan baik gitu ya. Nah sekarang adiknya dia tipe anak yang secara verbal cukup bagus, aktif juga. Nah yang saya titik beratkan itu ketika dia merespon masalah gitu loh. Enggak semua masalah sih, tapi terkadang agak lucu. Jadi contohnya, yang saya perhatikan dia aktif berbicara. Tapi ketika dia berbuat kesalahan, ataupun itu bukan kesalahan dia, ada masalah gitu, dia keep silent, diam, dan ditahan gitu ya. Jadi menggalinya pun agak susah. Lagi-lagi akhirnya caranya saya peluk. Gitu. Terus dari respon secara fisik gitu. Jadi contohnya dia senang ada bayi, dia main sama bayi itu, tiba-tiba bayinya nangis cuma ngerengek aja, tapi responnya tuh kayak orang gempa bumi. Wah, gitu, takut gitu ya. Sampai akhirnya saya harus padahal itu orang lain itu ya. Jadi ngelihat orang lain sebenarnya. Enggak, dia di situ. Jadi ada bayi dia ngelihat terus tiba-tiba mungkin dia takut disalahin bayinya nangis padahal cuma ngerengek biasa gitu. Nah, respon-respon yang seperti itu gitu loh. Jadi kan itu yang saya khawatirkan ketika nanti dia bersosialisasi. Nggak mungkin kan nanti di sekolah ustazah harus peluk dia misalnya gitu, atau temennya peluk dia kan nggak bisa gitu. Nah kira-kira apa yang harus what should I do gitu Uli? Ini anaknya berarti perasa banget ya, anaknya perasa banget. Jadi sensitif banget ini pakai banget sensitifnya ini. Anaknya sensitif banget berarti ini. Nanti kalau misalkan ketika dia responnya lebih kencang, misalkan dia langsung nangis. Nah, kita pelukan iya, karena pelukan itu ketenangan. Tapi kita sambil gali sama dia. Jadi gali, kenapa nak, ada apa, gimana? Jadi biar dia bisa mengungkapkan. Jadi kan ini kalau idealnya kalau aktif verbal dia senang bercerita, idealnya dia bisa menceritakan apa yang dirasakan juga gitu kan idealnya. Tapi ini enggak, makanya ini beda. Jadi aktif verbal tapi ketika
ketika berhubungan dengan perasaan, dia keep silent. Jadi ini berarti ketika dia disakiti sama temannya, dia bakal diam. Ketika disakiti akan diam, ketika ada orang yang ya kayak tadi, dia bukan dia yang melakukan, tapi dia takut. Jadi itu juga dia akan lebih diam. Jadi ini anaknya memang sangat luar biasa nih, sangat luar biasa, sangat sensitifnya, pekanya, empatinya ini kenceng banget, terlalu berlebihan. Jadi ini harus kita kurangin. Jadi kita masukin ke ranah rasional karena emosionalnya lebih kencang. Jadi ketika emosional itu kencang, kita masuk ranah rasional. Ketika ranah rasional itu muncul, berarti kan pelukannya itu jangan terlalu banyak. Karena emosi itu kan berhubungan dengan pelukan. Jadi ketika kita sering memeluk aja tanpa kita menggali apa yang dipikirkan terutama. Jadi bukan apa yang dirasakan. Kalau tadi yang saya sampaikan ada ke Bunda siapa tadi ya. Jadi apa yang dirasakan gitu kan ya. Jadi apa yang dipikirkan. Kalau ini lebih ke arah apa yang dipikirkan. Jadi kegali ke apa yang dipikirkan. Karena kalau apa yang dirasakan udah jelas dia ngerasa ngerasa takut, khawatir, jangan ke situ dulu. Jadi yang paling pertama kenapa nak? Apa yang dipikir sama kamu nak? Emang ada apa? Nah, jadi ke rasional baru ke emosional. Jadi bukan ke apa yang dirasakan dulu, tapi ke kenapa nak, ada apa? Gitu. Apa sih yang kakak lihat nak? Terus apa sih yang kakak pikirin? Gitu. Jadi biarkan dia menggambarkan ya itu dianya kayak gitu. Aku nggak salah. Syukur-syukur dia bilang aku nggak salah, aku nggak ngelakuin apa-apa. Syukur-syukur dia langsung respon kayak gitu. Jadi kalau dia langsung aku nggak salah, padahal kita tahu memang dia nggak salah. Ketika dia aku nggak salah, Bunda juga tahu kakak nggak salah. Gimana ceritanya? Jadi rasional itu lebih ke arah gimana ceritanya. Biar dia menceritakan, oh iya memang kakak nggak salah, memang iya nggak salah. Jadi jangan misalnya apa yang kamu rasakan nak, nggak boleh. Ketika apa yang dirasakan itu tambah keluar nantinya. Jadi takutnya tambah berlebihan, khawatirnya tambah berlebihan, itu tambah kencang. Jadi ketika dipeluk pun itu sambil ditanya. Jadi bukan dipeluk diam. Jadi ada beberapa orang tua mungkin sering saya sampaikan, pelukan dulu yang pertama nggak boleh bilang apapun. Diam aja diam. Karena untuk merasakan ketenangan. Kalau ini bukan. Jadi ketika dipeluk, ketika dia nangis kita peluk, itu ceritain nak. Ceritain gimana ceritanya. Jadi ketika pelukannya langsung minta diceritakan karena langsung ke rasional. Bukan ke apa yang dirasakan gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah sambil dipeluk, kalau bisa memang nggak dipeluk harusnya, kalau bisa jadi nggak dipeluk, tapi dipegang tangan, kontak mata. Nah, karena ini yang bisa dilakukan sama gurunya nanti ketika di luar sana. Jadi pegang tangan, kontak mata. Gimana ceritanya? Ini gimana ceritanya? Jadi kalau misalnya kita bilang gimana ceritanya, dia selalu bilang enggak, ada yang nggak salah. Iya, Bunda juga tahu ada yang nggak salah. Gimana ceritanya nak? Jadi biarkan dia bercerita sambil pegang sambil kontak mata. Itu nggak boleh lepas. Itu tangan itu sama dengan pelukan. Gitu. Jadi ketika kita pegang erat tangannya sama dengan Bunda ada di dekat kamu nak, Bunda ada buat kamu nak, gitu. Jadi semakin kita pegang tangannya, semakin dia ngerasa nyaman, tapi kita pengen dia ngungkapin. Nah itu makanya pegang gimana ceritanya, biarkan dia bercerita. Itu kan kita dari kan kakak lagi diam, terus dia tiba-tiba nangis, harus sampai dia bercerita. Wajib sampai bercerita. Kalau misalkan dia nggak sampai bercerita, berarti yang didominasi masih hatinya. Jadi ketika dia menceritakan enggak kakak nggak salah, tapi nggak cerita apapun, bilang aja dulu. Nah, pegang, tatap mata, peluk. Ketika dia hanya sampai bilang enggak kakak nggak salah, tapi nggak cerita, berarti dia masih belum bisa untuk menguraikan. Tapi kalau dia sudah bilang, misalnya kita pegang, kita kotak mata, dia bilang, iya kan gini tadi tuh kan kakak tuh lagi diam, tiba-tiba gini. Nah itu enak lagi. Nah itu belum ke solusi. Jadi nanti ibunya nggak boleh memberikan solusi. Berarti kan kakak nggak apa-apa kan kayak gini, enggak. Bapaknya nanti yang memberikan solusi. Jadi bapak yang harus banyak diskusi lebih ke arah salah nggak kalau kita seperti itu. Jadi kan ini kita yang harus ngekat rasa bersalah, ngekat rasa khawatir. Jadi itu luar biasa nih sensitifnya ya anak ini ya. Jadi harus di-cut, tapi di-cut bukan berarti enggak apa-apa nak, dan enggak apa-apa, enggak akan ada yang disalahin, enggak, karena itu makan keyakinan. Jadi keyakinan itu bukan sama kita, bukan sama figur ibu-ibu ditumbuhinnya. Keyakinan itu ditumbuhkan oleh figur bapak-bapak. Yakin kalau misalkan bapak juga pernah kayak gitu, tahu anak, bapak kan lagi nyetir, tiba-tiba dia langsung jatuh di depan papa nak, jatuh misalnya papa lagi jalan, tiba langsung jatuh. Coba nak, apa yang papa rasain nak? Ya, itu juga bisa dilakukan. Apa yang Papa rasain? Ya pokoknya kaget. Itu Papa salah nggak sih sebenarnya?
Nah, itu Bapak salah nggak sih sebenarnya? Kalau kita mah tadi lebih ke arah dia yang bilang, aku nggak salah. Bapak nggak salah nggak sih sebenarnya? Bapak kan nggak ngapa-ngapain. Bapak harus kayak gimana? Nah, itu untuk problem solving ke lingkungannya. Jadi Bapak harus kayak gimana nah kalau dia jatuh. Jadi biarkan dia berpikir, ya Papa bantuin aja. Tapi gimana kalau orang bilangnya itu sama Papa? Padahal kan Papa nggak ngapa-ngapain, Bapak. Jadi, tapi kalau ibunya nggak boleh. Ibunya lebih ke arah turunkan turunkan karena emosinya kencang, jadi rasanya sangat dominan, jadi dan rasa turunin dengan cara ceritakan. Jadi biarkan dia setelah dia menceritakan, oh gitu. Jadi sebenarnya salah siapa itu? Nah, kita boleh kayak gitu. Jadi kalau dia udah cerita, kakak tuh lagi diam terus tiba-tiba dia nangis. Oh gitu ceritanya. Terus itu sebenarnya dia tuh nangis karena apa? Boleh kita gali. Nah, itu rasional. Jadi rasional. Sebenarnya dia nangis karena apa? Ya nggak tahu, soalnya tiba-tiba dia nangis. Coba nanti kita cek ya kalau misalnya itu karena apa. Jadi dia harus menemukan inti kenapa orang biasa seperti itu. Supaya apa? Supaya dia ngerasa yakin dah bukan salah aku. Nah, itu yakin bukan salah aku. Itu untuk menguatkan keyakinan, itu yang akan memudahkan dia menceritakan ke ayahnya. Jadi bukan ke kita tapi ke ayahnya. Jadi Bapak memberikan keyakinan, dia akan tambah yakin. Iya, aku juga lihat bukan salah aku karena ini, jadi biar menjabarkan semuanya. Gitu. Jadi ini yang paling utama. Tapi pelukannya kurangin dulu. Bukan kurangin dulu. Kalau pelukannya sekarang ketika dia seperti peluk lagi, tambah tenang. Nah, ketika tenang, dia bisa untuk menceritakan, untuk rasionalnya. Jadi kan sengaja ketika ibu-ibu disuruh pelukan itu kan supaya tenang. Kalau ini mah kan udah tenang. Karena dia udah banyak gitu, udah full afeksi, berarti tinggal kita gali. Jadi biar dia merasa iya ya, dan bukan salah aku. Nah, dari dia bukan dari kita. Iya ya, dan bukan salah aku. Kan tiba-tiba gitu. Nah, itu. Jadi lebih seperti itu. Terus kalau misalkan dia diapain sama temennya. Ketika dia diapain sama teman-temannya, misalkan ketika dia dicubit sama temannya, dia nggak akan berani ngomong. Ini dia diem aja nantinya. Nah, tugas kita nggak boleh kakak tahu nggak kalau misalkan dia itu salah, karena ini sebenarnya dia itu anak tahu norma. Ini anak yang seperti ini tahu norma. Benar, salah dia tahu banget. Jadi dia tahu, dia tipenya sangat observer banget, dia pemerhati banget. Jadi dia tahu mana yang benar, mana yang salah, dia tahu apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Dia tahu harusnya dia itu bersikap seperti apa, dia tahu. Tapi keberanian dia yang belum. Nah, jadi keberanian ini tugasnya dari bapaknya, ngecas lewat diskusi tadi. Tapi tugas kita adalah menggali. Jadi kalau misalkan dia diam, dia manyun aja diam. Nah, kita nggak boleh, kenapa sih diam aja, kenapa sih manyun aja. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika dia digituin, dia tambah takut, pengen cerita tapi aku takut. Tapi ketika misalkan dia diam aja, dia diam manyun, kita lihat kayaknya dia lagi kesal. Makanya observer lebih kenceng ya. Dia tipe observer, berarti ibunya harus lebih observer lagi. Jadi pahami bahasa tubuhnya dia. Jadi pahami matanya dia, pahami gerak badannya dia, pahami mukanya dia. Harus kenceng, karena kalau kita nggak paham itu, kita akan kelewat data dari dia. Berarti ini emaknya harus banyak memperhatikan banget ini, harus banyak ngeliatin. Ini dia kok kayaknya dia lagi murung, kok dia nah jalannya lunglai aja, jalannya pelan, itu data buat kita. Itu jalannya pelan. Kok dia jalannya pelan ya? Dia ada apa ya? Nah, ketika itu bukan ditanya, kenapa sih? Kok sekarang kayak gitu? Kok lemes banget sih, Nak? Enggak kayak gitu. Tapi kita pegang aja, sentuh ininya. Nah, harapan kita, Bunda, apa, Nak? Nah, harapan kita langsung, Bunda, apa, Nak? Aku tuh kesel banget. Harapan kita bisa kayak gitu. Tapi kalau dia nggak cerita, nggak apa, asalkan dia merasa kita ada untuk dia. Gitu kan. Jadi ini titip nih, mata kita harus lebih tajam daripada mata dia, telinga kita harus lebih tajam dari telinga dia, gitu kan ya. Jadi bahas tubuh kita, mulut kita juga harus lebih tajam. Tajam apa? Tajam dalam mencoba untuk menenangkan dia. Karena hati-hati ketika mulut kita lebih nadanya tinggi, nah dia langsung turun. Kok bisa sih? Nah, itu kok bisa sih? Kita bilang gitu aja dia udah, aku salah ya, rasanya lebih tinggi. Nah, tapi ini poinnya memang ketika anaknya tipenya sangat observer, positifnya pintar, negatifnya kalau misalnya dia tidak bisa mengekspresikan, itu diturun gitu. Makanya anaknya observer, emaknya harus lebih observer lagi, lebih 2 kali lipat. Jadi sekarang mah jangan memahami apa yang dia sampaikan lewat verbal, memahami apa yang dia sampaikan lewat non verbal. Ini harus lebih kenceng. Ini lebih kenceng banget, ya. Gitu. Itu mungkin ya. Kita lanjut nanti ya.
Iya. Baik, terima kasih ya Bu Uli atas ilmu yang telah di-sharingkan kepada kita semua. Bunda-bunda mohon maaf untuk pertanyaan dicukupkan sekian. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada kesempatan lainnya ya Bunda. Karena waktu juga sudah menunjukkan mau jam 10 ya Bun. Berarti tandanya acara kita mau berakhir. Insya Allah nanti di kesempatan lain kita diskusi lagi bareng-bareng. Jazakillah khair kepada Ibu Uli yang telah sharing ilmunya. Hatur nuhun Bu Uli ya. Oke, bunda-bunda semuanya, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya Bunda, tadi di awal juga, terus apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan ya Bunda-bunda. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astagfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit ya Bunda-bunda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk semuanya. Assalamualaikum. Salam.